Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di MDE Solder dulurku semua. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas cara memilih kabel untuk mikrofon, atau juga bisa digunakan untuk kabel aksesoris ya. Jadi untuk kabel LAN dari aksesoris ke power juga bisa. Nah, bagi yang belum subscribe, silahkan di subscribe supaya tidak ketinggalan video terbaru dari MDE Solder dulurku. Matur nuwun. Dan bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga diberi kesehatan selalu dan dilancarkan segala urusannya, amin. Di sini ada 3 buah kabel. Kabel ini biasanya saya pergunakan pada mikrofon, dan biasa juga saya gunakan untuk kabel input power ya, dari aksesoris ke power. Nah, bagaimana sih cara memilih sebuah kabel supaya low noise atau rendah kebisingan ya dulur? Akan saya kupas tuntas ya. Ini ada 3 buah kabel sebagai contoh untuk referensi dulur-dulur yang ingin membeli sebuah kabel mikrofon atau kabel input untuk powernya. Kita mulai dari yang ini dulu dulur. Nah, di sini ada sebuah kabel. Ini mereknya Donner dulur. Jadi ini kabel untuk mic juga bisa, untuk kabel LAN juga bisa. Ini sudah saya kupas bagaimana isinya. Nah, jadi untuk kabel groundnya ini dipintal ya dulur, atau dirajut mengelilingi input. Nah, ini ada 3 buah kabel, yang tengah ada 2 untuk inputnya, dan groundnya ini dipintal ya dulur, jadi menutupi tengah. Oh ya dulur, video ini hanya untuk referensi dulur-dulur ya, bukan untuk membandingkan produk satu dengan produk lainnya, tapi hanya untuk referensi pemilihan ya dulur, supaya tidak salah pilih. Nah, kabel yang baik itu bagaimana? Jadi seandainya dulur-dulur mau membeli, carilah kabel yang groundnya ini mengelilingi inputnya. Jadi seperti ini kan groundnya mengelilingi ya. Nah, di sini untuk serabut groundnya sangat tebal ya dulur, jadi mantep ini. Dan di LAN itu di sini juga dilapisi dengan pintalan benang ya dulur. Jadi mungkin ini fungsinya dari pintalan benang ini untuk memperkuat kabel ini ya, jika ketarik-tarik itu tidak mudah putus untuk tembaganya. Dan ini kita kupas untuk tembaga yang tengah. Ini ada 2 buah kabel, biru dan putih. Untuk tembaga tengahnya juga lumayan tebal ini dulu ya, jadi bagus ini ya. Menurut saya ini sudah standar lah untuk dipergunakan sound hajatan ya. Kenapa kok harus mencari sebuah kabel yang kabel groundnya ini mengelilingi inputnya? Fungsi kabel ground mengelilingi input untuk menangkal radikal ya dulur, jadi menangkal frekuensi liar supaya low noise ya, atau rendah kebisingan. Seperti pengalaman saya pernah menggunakan kabel tembaganya ini hanya di pinggir saja dulur, jadi tidak mengelilingi inputnya. Jika kabelnya hanya digunakan pendek, itu nggak ngefek dulur. Jadi seandainya kita menggunakannya kabelnya panjang dulur, nah itu pasti ada noise ya, biasanya dengung, terutama dengung. Saya pernah mengalami itu. Makanya saya kalau membeli kabel ini mencari yang groundingnya mengelilingi input dulur. Nah, ini untuk kabel yang pertama. Kita coba kabel yang berikutnya. Nah, di sini kabel Makita ya dulur. Ini lentur ya. Nah, sama ini juga lentur yang Donner tadi. Jadi cari kabel itu yang lentur supaya enak kita saat gulung ya dulur, dan tidak mudah berundet atau ruwet ya. Ini bungkusnya bisa kelihatan dalamnya ya dulur, jadi enak kalau milih kabel. Kita terawang, oh ini groundnya dipelintir. Kalau
kalau yang donor ini kan dirajut ya dulur. Nah kalau yang Makita ini dipelintir melingkar. Ini sudah saya buka. Ya kita lihat di sini untuk kabel groundnya dipelintir melingkar ya dulur, mengelilingi input tengahnya. Nah kita kupas coba. Nah di sini ada juga benang ya dulur, tapi tidak sebanyak donor tadi. Ini benangnya cuman ada 4 helai. Jadi kalau yang donor tadi kan untuk benangnya kan sangat banyak ya dulur. Ini coba kita kupas kabel tengahnya. Ya bisa dikatakan lumayan lah ya dulur, lumayan tebal. Setelah itu kita bergeser kembali ke kabel yang ketiga. Kabel ini biasanya ada pada bawaan mikrofon ya. Jadi mikrofon yang murah-murahan itu, yang murah meriah. Ini kabelnya. Ini sudah saya kupas. Jadi untuk kabel groundingnya di sini terbilang cukup sedikit ya dulur. Tidak dipasang merata dan tembaganya itu kecil-kecil dulur. Jadi rawan putus ya dulur. Dan tidak mengelilingi tapi hanya dilewatkan pinggir. Di sini dibungkus dengan gerenjeng. Nah di sini ada gerenjengnya. Ini mungkin untuk menghemat bahan mungkin ya dulur. Jadi untuk tembaganya pinggir ini hanya sedikit tapi dilapisi dengan gerenjeng ini dulur. Istilahnya sebagai pengganti si tembaga ini tadi ya. Jadi dilapisi ini supaya tidak noise mungkin. Untuk kabel tengah kita kupas juga. Untuk tembaganya ini sangat tipis ya dulur. Sama ini sama ini sama, sangat tipis sekali. Tidak ada benang untuk penguat ya di sini. Jadi seandainya ketarik nanti rawan putus untuk tembaganya. Karena apa? Tembaganya sedikit nih dulur, jadi kalau putus ya amsyong. Oke dulur, jadi kesimpulannya, seandainya memilih sebuah kabel untuk mikrofon maupun untuk kabel LAN atau kabel head, usahakan mencari itu yang groundingnya mengitari input ya dulur. Jadi untuk kabel groundingnya ini yang tidak ada bungkusnya ini mengelilingi input supaya mencegah noise ya. Jadi low noise dulur. Setelah itu carilah yang ada ininya dulur, ada benangnya. Jika digunakan untuk kabel mic, carilah yang ada benangnya ini. Karena apa? Kalau mic kan biasanya dibawa kemana-mana ya dulur. Jadi nanti seandainya ada tarikan meskipun itu sedikit, jadi menetralisir putus. Tapi ya kalau serabutnya tebal gini ya insya Allah aman. Dan carilah tembaga input yang tengah ini juga yang bisa dibilang tebal ya dulur. Jadi supaya awet dan inputnya maksimal ya. Yaitu semua menurut pengalaman saya pribadi ya dulur. Ini bukan untuk membanding-bandingkan suatu produk A dan produk B, tapi hanya untuk referensi. Sekali lagi hanya untuk referensi dulur-dulur semua. Oke dulur, mungkin cukup itu. Jangan lupa di subscribe supaya tidak ketinggalan video terbaru dari MDS Solder, dan dibagikan bila ilmu ini bermanfaat ya dulur. Terima kasih yang sudah menyimak sampai akhir. Ditunggu video selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo dilanjut.